Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan kami di 95,7 FM Radio Arisalah Santun Menyapa Ilmiah Berbicara. Dan balik lagi kita dalam program kesayangan kita, maksudnya kesayangan kita berdua Bang Biring ya, di Insya- Lagi On Air. Ya. Nah, alhamdulillah kita mungkin lanjutkan lagi ya. Kita Iya. masih bersama Ustadz Muhammad Ihsan. Ya, tapi sebelum itu Bang Apa? Biring, kita akan kenalan dulu. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol belum kenalan sama Ustadznya. Ya, atau kita kenalkan Kita Ustadznya. perkenalkan Ah, itu ah. masalahnya. Nah, Ustadz ini ya, Ustadz Muhammad Ihsan ini Hmm. adalah seorang dosen ya, Ya. atau seorang pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Ya. Wah, Saya belajar sama beliau ada beberapa tahun. Ya. Tamat kayaknya. Tapi nggak setiap tahun kita jumpa Pak Ustadz ya. Iya betul. Ya, belajar itu kan nggak hanya di kelas Bang Biring. Oh iya betul. Di luar kelas itu lebih banyak kita dapati pelajaran-pelajaran dari Ustadz Muhammad Ihsan. Ustadz ini memang luar biasa. Saya nggak menjilatkan Ustadz. Allah mas. Iya, Enggak insya Allah. Dan makanya layaklah kita untuk minimal belajar lah, ambil ilmunya dari Iya Ustadz betul. Muhammad Ihsan ini. Alhamdulillah. Ya, balik lagi kita ke benang merah kita. Oh, yang tadi kayaknya masih gantung tuh. Masih ada lagi ya? Oh ya udah. Masih gantung tak kayaknya Ustadz? Iya betul. Ah. Tadi Daripada dia berkenaan kelewat. tentang Hmm. sistem pembentuk kata dalam bahasa Arab itu, itulah salah satu keutamaan bahasa Arab sehingga dia itu tidak perlu menyerap bahasa mufradat dari bahasa lain. begitu ya? Walaupun memang ada, tapi dia dengan dirinya sendiri dia bisa membuat mufradat. Inilah yang kadang saya marah Pak Ustadz. Hmm. Dengan beberapa waktu lalu mungkin ya, beberapa tahun yang lalu tentang orang yang menyepelekan bahasa Arab. Sampai hapuskan bahasa Arab. Padahal kan bahasa Indonesia itu banyak diserap dari banyak bahasa menyerap Arab. bahasa Arab kan Betul, begitu betul, kan. betul. Terus Itu sempat betul, kita betul. hapuskan kebingungan gitu. Iya, Apa dari ya A saja berartinya sudah gitu? banyak ya. Adab, akal, alim. Selamat Ustadz, itu Selamat. bahasa Arab. Betul, Iyalah, betul. dari kata salama, salimun, islamun, Masalah. selamatan. Nah, selamatan. Iya. Syukuran. Iya, alhamdulillah syukuran ya. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Ada bilang kan sulit. Ya, ada yang bilang karena seperti yang saya bilang tadi, Indonesia banyak makan ketuk lah mungkin orang Jawa bilang ya. Tapi kan kontradiksi, kalau yang sulit nggak diserap. Iya, Nggak, kalau kita merasa sesuatu itu sulit, biasanya nggak kita gunakan kan begitu kan. tapi ternyata Banyak juga kita orang Indonesia ini menggunakan. Berarti insya Allah udah bagi orang Indonesia itu mudah kan begitu Pak Betul, Ustadz. betul. tapi apakah benar Ustadz Hmm. kita kalau belajar bahasa Arab itu sulit Ustadz? Nah, jadi inilah yang memang menjadi masalah ya, Hmm. dan yang berkembang dengan adanya asumsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Iya, Dan memang. ini kita tegaskan bahasa Arab itu tidak sulit. Ya, bahasa Arab itu mudah seperti bahasa lain untuk dipelajari. Tapi nanti kita harus tahu kenapa bisa muncul asumsi bahwasanya bahasa Arab itu sulit. Kita harus tahu sebabnya kan. Iya betul. Nah, tapi yang jelas kita harus katakan bahasa Arab itu tidak sulit. Buktinya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, dihafal, dipelajari, ditadabburi. Iya. Nah, hanya saja siapakah yang mau mempelajarinya? Gitu. Nah, begitu. Apakah yang mau pelajarinya? Tapi kalau nggak Jangan kita merasa sulit kan karena memang malas belajarnya. bisa Betul, jadi betul. gitu. Nah, dan itu berulang kali ya Allah katakan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ini Allah katakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak sulit, bahkan Allah permudah, berarti tidak bolehlah kita katakan bahasa Arab itu susah dan sulit. Nah, itu yang pertama dalilnya. Kemudian bukti bahasa Arab itu tidak sulit adalah dia bisa dihafalkan, terutama Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu oleh orang yang tidak paham sama sekali bahasa Arab. Orang yang nggak paham sama sekali bahasa Arab, tetapi bisa. Hapuskan ya. Buktinya anak-anak kecil ngaji itu kan dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi bisa assalamualaikum gitu. Itu Iya, bahasa Arab. Ya, Tapi ngajinya bagus. Ngajinya Iya. bagus gitu. Dia nggak ngerti apa yang dia bilang, tetapi insya Allah bisa. Tapi gitu, dalam keseharian dia hadir dalam kehidupannya. Oh, iya. Contohlah misalnya setiap Muslim dimanapun dia berada, Iya. apapun sukunya, apapun bahasanya, dia mengucapkan itu bahkan 5 kali dalam sehari semalam. Iya. Ya kan, dalam sholatnya dia baca Al-Fatihah, baru ada rukuknya, ada sujudnya, semua itu kan berbahasa Arab. Betul bahasa. Jadi kalau dikatakan bahasa Arab itu bahasa asing, Hmm. ya itu pun kita tidak bisa terima karena dia tidak asing bagi kita. Itu nggak asing bagi kita. Tidak betul. asing. Bahasa orang asing
Atau bahasa negeri asing. Negeri asing apa? Cari lagi pembenaran. Sama seperti azan. Azan yang kita dengar tiap hari 5 kali itu kan berbahasa Arab semua. Siapa Betul. bilang dia asing? Oh iya betul. Ya. Itu udah nggak asing ya, Pak Ustadz? Iya, zikir pagi, petang, ataupun zikir kita keluar masuk rumah, masuk WC, keluar WC, makan, minum, itu kan berbahasa Arab semua. Betul. Itu memang betul Pak Ustadz. Secara apa kita udah buktikan Ustadz Selamat ya. Di Radio Arisalah setiap hari Sabtu, Sabtu pagi kita itu kan ada pelajaran bahasa Arab yang Iya. kita angkat itu kitab apa? Durusul Lughah ya. Kalau Iya. di sini kelas sore hari apa? Hari Senin Pak Ustadz. Iya. Nah, itu ya memang umur ibu itu mungkin udah umur 60 tahun begitu Iya. Pak Ustadz. Tapi memang mudah bagi mereka. Alhamdulillah. Bisa pelajari. Ya. Dan kalau untuk di Sebab- kampus kita ini Ustaz, Oh iya. kira-kira gimana kualitas mahasiswanya dalam mempelajari bahasa Arab? Apakah memang mereka itu kesulitan atau bagaimana nih Ustaz? Pertama yang harus kita pahami adalah bahwasanya bahasa Arab itu tidak sulit ya. Oh ya. Tapi kesulitan itu muncul bukan karena bahasa Arabnya, tapi karena kepribadiannya, karena orangnya gitu. Bukan karena bahasanya itu yang tidak sanggup untuk Iya. Iya, sama seperti matematika. Iya. Ya. Ya matematika memang sulit ya. Apalagi kalau orangnya memang bermasalah, lebih sulit lagi. Ya kan begitu. Iya. Tapi dia tetap bisa dipelajari oleh orang, manusia. Mhm. Nah, jadi di sini tetap mendapatkan kesulitan-kesulitan, tapi itu kan bisa diselesaikan. Ya, bisa dipecahkan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang ingin saya tegaskan itu adalah Mhm. kenapa pemahaman orang atau asumsi orang itu bahasa Arab itu kok sulit selama ini? Karena dia nggak tahu apa tujuannya dalam berbahasa Arab itu. Iya. Di antaranya adalah yang selama ini terjadi adalah caranya. Oh caranya. Iya. Oh. Yang Saya kira bermasalah tadi itu pada caranya. kayak kita dulu Pak Ustadz. Mm-mm. Saya memang nggak tahu apa faedahnya. Dan gitu pun Iya. antum nggak tahu cara belajarnya. Cara belajarnya Iya. Pak Ustadz ya. Jadi caranya yang sebenarnya bermasalah. Caranya yang bermasalah itu adalah Hmm. memulai bahasa itu dipelajari dengan ilmu bahasanya, bukan bahasanya itu sendiri. Jadi yang tidak dipahami itu adalah belajar bahasa dengan belajar ilmu bahasa. Jadi kita kalau yang ditanyakan tadi sama Pak Slamet tentang belajar bahasa Arab di As-Sunnah, kita menggunakan pendekatan bahasa. Kita mengajarkan bahasa terlebih dahulu, baru ilmu bahasa. Iya betul. Ilmu bahasa itu maksudnya seperti nahwu sorof. Iya, Nahwu betul. sorof itu bagus, bahkan kita harus mempelajarinya. Hanya saja penempatannya ini yang dia tidak tepat diletakkan pada level pemula. Karena dia beda dengan saya belajar bahasa Inggris Pak saya. Kalau Iya. bahasa Inggris mungkin belajar apa yang present apa gitu. Itu grammar Oh, namanya. grammar ya. kan gitu. Kalau bahasa Inggris kan belajar itu dulu Iya. Pak saya. Mungkin ada ya, mungkin ada yang bikin kurikulum malah Kayak gitu, disamakan ya, gitu Pak disamakan. Ustadz. Iya, iya. Padahal ini khotok ya Ustadz ya. Iya, jadi dulu para ulama itu mengajarkan nahwu sorof itu memang untuk analisis teks tertulis ya Al-Quran dan hadis untuk memahaminya, dan mereka sudah belajar dalam kesehariannya berbahasa Arab. Iya. Jadi ilmu nahwu sorof itu secara asal dia bukan untuk membuat orang bisa berbahasa, tetapi memperbaiki bahasa. Oh begitu Pak Ustadz. Bukan membuat dia bisa berbahasa, tapi memperbaiki Memperbaiki bahasa. memperbaiki bahasa. Oke. Sehingga kalau memang tidak ada, apa yang mau diperbaiki? Betul. Betul. Iya kan? Betul. Yang nggak ada Mau diperbaiki. nggak ada rusaknya kan. Ibaratnya gitu. bawa tukang ya kan. Iya, Nah, memperbaiki. tapi yang diperbaiki rumahnya nggak ada gitu di Nah, hutan betul. ngapain gitu. Iya. Betul. Alhamdulillah. Ini kita ajak kembali sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kita di sore hari ini. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0617944282 atau di mana Ustaz? Ya, atau juga bisa kirimkan pertanyaan Anda, partisipasi Anda melalui SMS ya di nomor 0852 71153456 ya. Oke, bagus. Nah, ini kita belajar bahasa Arab udah cukup tua, Ustaz. Umurnya maksudnya, Iya. baru belajar. Sebenarnya nih Ustaz. Iya, Ya, kira-kira umur berapa nih efektif kita belajar bahasa Arab? Oke. iya betul. Sebenarnya bahasa itu bisa dipelajari bahkan dalam artian begini. Pertama yang harus kita pahami itu adalah bahasa itu hanya bisa diperoleh dengan dua cara. Ya gimana? Yang pertama disebut dengan thariqah fitriyah.
Ya, jadi dari fitrahnya lahir dia, Hmm. langsung dia diajari sama orang tuanya belajar bahasa otomatis. Inilah disebut dengan iktisabul lughah atau disebut dengan pemerolehan bahasa ibu, bahasa pertama. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan ma'rifiyah. Ya, ma'rifiyah fikriyah disebut dengan ta'allum lughah, belajar bahasa, dan ini biasanya disebut dengan belajar bahasa asing. Hmm. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu sebenarnya bisa dipelajari begitu anak itu lahir. Bisa ya, Ustaz? Bisa langsung kita ajari dia bahasa Arab sampai nanti dia seperti kita ngajari bahasa Indonesia anak kita. Oh iya betul. Kita Betul ajak kan? komunikasi dengan bahasa Betul. Arab. Bukan nahu sorobnya. Bukan. Fa'ala ya Bukan. falu itu. Bukan. Jadi Anaknya bisa nangis. jadi sebenarnya itu tadi yang kita bahas sebelumnya itu, bahwasanya pembelajaran bahasa itu yang terbaik adalah dimulai dengan belajar bahasanya, bukan ilmunya. Oh. Dan Iya, itu ditandai dengan tanya jawab. Hmm. Itu udah disebut dengan hiwar atau muhadasa atau conversation. Hmm. Jadi begitu anak lahir misalnya, Iya. apa kata si ibu? Alhamdulillah nak, anak sudah lahir gitu kan. Ih, miripnya ya, mirip mukamu ya, iya mirip. Dia yang bertanya, nanti dia yang menjawab. Nanti kalau anak nangis, kenapa nak nangis? Iya Lemi nangis, namanya udah haus, ya kan? Aha, Iya, betul. iya. Itu namanya hiwar. Iya. Jadi belajar bahasa itu seharusnya pertama kali orang yang mau belajar bahasa dari sifar, dia dari zero, dari nol, Hmm. dia disuguhkan kepadanya itu adalah soal jawab, hiwar, Oh begitu Pak Ustaz. muhadasah. Jadi dalam bentuk perkenalan misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ismi Muhammad Ihsan, masmuka, ismi Selamat, kaifa haluk, bi khair walhamdulillah, wa kaifa haluka anta bi khair walhamdulillah. Ini mukaddimahnya. Hmm. Jadi dia dibiasakan dulu dengan hiwar, sudah bisa duduk dia bahasanya, baru belajar ilmu bahasanya. Oh begitu. Iya. Berarti ilmu komunikasi yang bersifat bicara gitu Ustaz. Iya. Apa sih istilahnya kita ini? Kalau hiwar itu apa sih bahasa Indonesia itu? Percakapan, dialog, ya. Oh, Iya, Hmm. percakapan. Jadi dari kecil udah bisa diajari kita Iya, ya. jadi dia sama seperti anak saya misalnya yang nomor Hmm. 1 itu sudah. Ya ada Oh, iya. telepon, kita Ada angkat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, dengan Naam, siapa di silakan. mana? Umu Mehra Ustaz di Tebing Tinggi. Umu Mehra, Mehra, halo Ki. Ahlan biki. Alhamdulillah, ana bi khairi. Alhamdulillah. Ma huwa Ustaz, soal? kaifa halukum? Nahnu bi khair. Nahnu bi khair, alhamdulillah, masya Allah. Ma huwa soal Umu Mehra? Gimana Ustaz? Apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya. Heeh. Gini Ustaz, kalau misalnya bahasa Arab itu Hmm. kan ana baru belajar. Mm-mm. Nah. Jadi kalau nggak dipraktekin dalam kehidupan sehari agak susah juga Ustaz. Mm-mm. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya ini pertanyaannya Ustaz ya? Iya, Iya, silakan. Silakan. Gimana caranya Ustaz biar bisa lancar bahasa Arab gitu Ustaz? Oke, coba Oh, kita sedangkan- tanyakan buku yang dipelajari apa kira-kira? Yang buku yang dipelajari apa Umu Mehra? Durusulullah Oh, Ustaz, yang Durusulullah, setiap ya. Sabtu lah, itu yang saya Iya, iya. minggu sekali sama Ustaz Selamat sama Ustaz Iya, iya. sendiri. Alhamdulillah. Iya. Tapi pun di sini Anda juga minta ajarin juga sama ustazah yang ada di yang ada di Masjid Imam Syafi'i kan, Naam. sama kawan-kawan juga seperti Bu Hanum gitu. Oke, terima kasih. Cuman kalau seminggu sekali rasanya memang kurang Ustaz. Betul, Syukurnya betul. udah ada yang hari Senin itu juga kan hafalan mufradat. Betul. Ya, alhamdulillah. Karena saya memang terlambat sekali Ustaz belajar bahasa Arab, udah Iya, 27 tahun baru belajar bahasa Arab. Iya. Nah, Umu Mehra. Jadi Iya. pertanyaannya bagaimana tipsnya kalau misalnya kita nggak Praktekin. di kehidupan Punya sehari-hari? basic, nggak punya basic bahasa Arab sama sekali, Ya, tapi oke. pengen bisa Ya. bahasa Arab gitu Ustaz. oke, Karena kan terima. kalau bisa bahasa Arab, insya Allah baca Al-Qur'annya pun bisa membantu untuk Betul. lebih lancar gitu Ustaz. Iya, iya. Betul, alhamdulillah. Iya. Tips Ya. dan triknya mana tahu bisa Ustaz share ya kan Ustaz. Iya, iya, iya. Iya. Iya, syukron. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Wa Afwan, iyaki. afwan. Barakallahu fikum. Barakallahu Assalamualaikum fiiki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Umu Mehra. Apa Ya. tadi Ustaz Selamat? Banyak kali pertanyaan. Iya. Ya, yang bisa kita tangkap dulu, Pak. Iya, pertama yang harus kita pahami adalah al-lughah hiya mumarasah. Ya, bahasa itu adalah pembiasaan. Wal mumarasah itu tahtaju ila tadribat. Iya. Dan pembiasaan itu membutuhkan latihan-latihan. Semakin banyak kita melatih diri, maka semakin mudah dan semakin cepat mahir.
Penghidupan mahir. Atau kita katakan al-lughah itu maharoh ya. Mm-mm. Maharoh itu keterampilan. Gila. Sama seperti Sepeda. naik sepeda, itu kan keterampilan ya, bukan pengetahuan ya. Iya, itu nggak dapat, Iya nggak kan? ada yang ngajarin kita di Jadi- sekolah. Mat. Kursus. Jadi Heeh. dia Belajar kan sepeda. nggak ya, bukan hanya sebatas teori. Dia harus praktek, maka dia harus dipraktikkan. Nah, pertama yang harus kita berikan tipsnya itu adalah ketika kita belajar bahasa Arab itu, Ya. hendaknya lah kita memilih guru itu yang dia memang conversation, memang dia mutahaddits bil lughatil arabiyyah. Ya. Memang dia banyak mempraktikkan bahasa Arab dan itu terbukti di kelas dalam pembelajaran. Mm-mm. Yatahaddats bil lughah arabiyyah. Itu yang pertama. Yang kedua, buku yang kita pelajari itu lebih banyak fokusnya kepada conversation dulu. Conversation. Ya, jadi hiwar, muhadasahnya, percakapannya. Kemudian yang ketiga, waktu yang kita berikan itu pun ya kalau bisa banyak. Kalau tidak bisa banyak dalam bentuk pertemuan, banyaknya itu dalam bentuk misalnya kita punya video yang berbahasa Arab. Kita bisa download film-film yang berbahasa Arab, yang mudah-mudah dulu, ya film-film anak-anak. Nah, Kemudian kita misalnya kalau handphone kita zaman sekarang ini, coba rubah dia berbahasa Arab. Kalau Oh, kita iya. punya laptop, rubah bahasa Arab. nanti suaminya, Masya Allah. Kayak mana lagi Sama Pak, ini? seperti bahasa Inggris. Kenapa kita terbiasa dengan, padahal yang berbahasa Inggris, kenapa kita terbiasa? Heeh. Maksudnya bisa kita menghadapi handphone yang berbahasa Inggris itu karena memang awal-awalnya kan seperti itu. Iya betul Ustaz. Hmm. Itu sama kayak orang tukang install komputer ya Ustaz ya. Iya betul. Padahal nggak pandai bahasa Inggris. Coba-coba aja. Oke. Bisa rupanya. gitu. Nah, Oh, jadi iya, dia betul. handphone itu pun Hmm. bisa juga nanti dirubah dengan bahasa Arab. Sekarang kan kalau yang Android kan mudah merubahnya ke bahasa Arab. Iya betul. Full bahasa Arab. Laptopnya juga bisa tinggal install bahasa Arabnya. Kemudian kita bisa download film-film atau di YouTube itu yang berbahasa Arab. Kisah-kisah anak yang muda. Nah. Begitu dia. Iya. Insyaallah. Kalau bisa memang yang paling terbaik itu cari guru yang bisa Ngomong. ngomong Arab. bahasa Arab. Dan kayaknya memang kalau belajar bahasa Arab ini kalau untuk tahap belajar harus cuek ya Ustaz ya. Cuek dengan Cuek. kondisi. Takut. Karena nggak- kawan saya dulu ada yang ngomong, "Kaif haluka?" katanya dia sama pintu Ustaz. Saya tanya kenapa? Berarti Inilah belajar nih katanya. Buang rasa malu itu ya. Iya, untuk iya. belajar. Betul, itu betul sekali. Kita harus buang rasa malu, bahkan rasa takut untuk salah itu ya jangan. Iya. Mungkin karena kami takut ya, misalnya datang nih dari Arab Ustaz ya. Mungkin masyaikh kita mau cerita Ustaz atau mau curhat. Tapi nggak tersampaikan pesan itu karena takut. Masa nakul gitu. Nanti dia nggak paham Iya, iya, pula. Iya betul. Itu penting ya Ustaz. ya? Ah, Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi semenjak usia dini gitu Pak Ustaz. Iya, bisa semenjak usia dini. Mm. Bahkan kalau di usia tua itu masih bisa belajar bahasa Arab. Masih bisa. Berarti Oke, nggak ada bisa. batasan usia. Tidak ada batasan. Bagus, Bisa, bagus, bisa. bagus. Berarti apalagi tadi Ummu Mehra usianya masih berapa tadi katanya? 27. 20. Nah, Berarti nggak ada kata terlambat insya Allah. belum Iya, tidak terlambat ada. lah ya. Bahkan kalau fokus misalnya dia punya misalnya 5 pertemuan atau 4 pertemuan per minggu itu. Kalau fokus dia bisa memahami bahasa Arab itu tingkat mahir dia itu selama setahun. Selama Tapi setahun. kalau fokus dalam bentuk komunikasi, dan itu kalau dipakai misalnya seperti buku Al-Arabiyah Baina Yaday. Gitu Rabiah ya. bin Ayadeng. Arabiyah Baina Yaday itu kan kelebihannya itu dia menjurus kepada bahasa komunikasi. Ini kebetulan belum hadir, insya Allah Iya, nanti belum kita hadir. hadirkan Pak Ustaz. Dan itulah metode yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Iya, untuk persiapan bahasanya. Oh iya, Jadi kita kan persiapan. begitu. Ya, Saya sampai 2 tahun belajar itu Pak Ustaz. Dan hasilnya. Hasilnya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa lah. Masya Allah, diskusi Masya gitu. Allah. Kadang kalau ngomong Tinggal sama pengembangan Ustaz, saja, pengembangan. iya memang betul. Jangan badannya dikembangin. Oh iya untuk. Insya Allah lah. Ya Ustaz, Iya. ada pertanyaan yang masuk lewat SMS Ustaz. Iya. Ya kita bacain ya. Ini Oh, iya. nampaknya dari Ibu Rini di Siantar ya. Bu Rini Siantar, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya nih tentang kata sunat atau khitan. Nah. Sebenarnya nih Ustaz, yang benar itu yang mana Ustaz? Dan iya. apakah kata itu artinya sama atau beda nih Ustaz? Oh iya, khitan dan sunat. Soalnya kalau anak selamat si Rifki Pak Ustaz, kalau lihat anak saya bandel, sunat dia Mi. Iya. Sunat, ya. Ini ada kisah sebelum saya jawab ya. Ini Iya. mungkin agak kisah lucu nih. Iya betul. Jadi anak saya itu baru usia 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah. Jadi sering saya bawa dulu ke masjid untuk sholat berjamaah.
Jadi begitu selesai sholat berjamaah, kadang-kadang kan kita sholat sunatnya itu kan di rumah, Iya betul. bukan di masjid. Hmm. Lalu dia tanya, Hmm. Abi kenapa sholat lagi di rumah? Kan Abi udah sholat di masjid. Nah, Saya bilang, Abi sholat sunat nak. Taruh apa dilangnya? Apa? Setelahnya. Bi, kalau sholat sunat itu burungnya diapain? Masya Allah. Iya. Oke Mas An, mungkin Kepolosan anak ya. kita akan lanjutkan dulu Mas An, ya. Iya. Kita tahan dulu. Iya. Kita harus jeda dulu. Baiklah sahabat keluarga Muslim, ya, itu cerita singkat namun cukup menggelikan kan. Iya, betul. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.